Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Gustiani dengan NIM 191231038 dari kelas Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kebijakan Dakwah. Berikut pemaparannya. Yang pertama yaitu pengertian dari analisis kebijakan dakwah. Analisis kebijakan dakwah ialah proses atau kegiatan mensintesa, penggabungan atau mencampur informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan. Sedangkan dakwah sendiri adalah menyerukan ajaran agamanya dengan mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa analisis kebijakan dakwah adalah suatu proses kajian pembuatan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat, atau kelompok pemimpin tertentu untuk mendapatkan penerapan ajaran agama Islam, yang dimana sebuah keputusan tersebut telah disepakati oleh pihak terkait untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas penyebaran agama Islam dengan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang kedua yaitu apa saja yang dipelajari dari analisis kebijakan dakwah. Ada beberapa hal yang dipelajari pada analisis kebijakan dakwah. Yang pertama, pertimbangan ilmiah, misalnya mempelajari proses pembuatan kebijakan, perkembangan kebijakan tersebut, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu ada pertimbangan profesional, di mana dalam pertimbangan ini dibahas mengenai bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pendapat semacam ini dapat digunakan untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, yang ketiga, ada pertimbangan politik, di mana pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu mengapa perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah terkait profesi manajemen dakwah. Pada dasarnya, manajemen dakwah bukan hanya mempelajari seputar dunia dakwah, tetapi juga dunia manajemen. Berulang kali para mahasiswa dihadapkan oleh situasi di mana ia diposisikan sebagai manajer atau pemilik biro travel, maka kebijakan apa yang akan ia ambil ketika menghadapi suatu masalah. Para mahasiswa manajemen dakwah perlu mempelajari kebijakan dakwah karena dengan kita mempelajari kebijakan dakwah, kita dapat mengetahui suatu proses dari pembuatan kebijakan tersebut, perkembangan dari kebijakan tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dengan belajar kebijakan dakwah juga kita dapat menilai atau memastikan bahwa suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah atau seorang pemimpin sudah cocok dan sesuai untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat ada apa manfaatnya. Beberapa manfaat adanya kebijakan dakwah. Yang pertama, suatu kebijakan diambil untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, suatu kebijakan diambil untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Ketiga, kebijakan diambil untuk mempermudah proses atau jalannya suatu pekerjaan. Kemudian yang kelima, ada berikan satu contoh topik atau kasus kebijakan dakwah di Indonesia yang bisa dianalisis. Contohnya, kebijakan untuk beribadah di rumah semasa pandemi dan keputusan untuk melarang adanya acara yang menimbulkan terjadinya kerumunan, seperti dakwah yang diambil kebijakan dengan dakwah melalui media sosial. Kemudian, pesta atau acara-acara perayaan dialihkan menggunakan aplikasi video komunikasi dan tempat rekreasi ditutup sementara. Di sini, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengalihkan segala sesuatunya melalui teknologi yang ada. Dengan hal tersebut, kita bisa menganalisis, sudah benarkah kebijakan itu diambil untuk meminimalisir agar tidak terjadi lonjakan pasien COVID-19.
Walau awalnya banyak masyarakat yang protes akan hal tersebut, tetapi nyatanya kebijakan itu mampu meminimalisir pasien COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Cukup sekian pemaparan video dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.